Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu uji McNemar. Uji McNemar merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar variabel dependen atau saling berpasangan antar dua kelompok terkait. Salah satu contoh yang paling umum adalah kondisi sebelum dan sesudah sebuah perlakuan atau treatment. Sebagai contoh, penggunaan uji ini dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas perlakuan terhadap kecenderungan pemilih pada saat pilkada. Tes ini kadang disebut sebagai uji C-square McNemar karena pengujiannya memiliki distribusi C-square. Selanjutnya yang kedua yaitu asumsi uji McNemar. Secara umum terdapat 4 asumsi uji McNemar. 1. Memiliki satu variabel dependen dengan sifat dikotomis dan satu variabel independen kategoris dengan dua kelompok terkait. Contoh variabel dikotomis seperti aman dan tidak aman atau lulus dan gagal. Yang kedua, kelompok variabel harus saling eksklusif atau tidak ada yang timpang tindih. Sederhananya, data atau peserta pada suatu kelompok hanya bisa berada di salah satu dari dua kelompok dan tidak bisa berada di kelompok lain di waktu yang bersamaan. Yang ketiga, sampel bersifat acak dari populasi yang sesuai. Yang keempat, skala data yang digunakan adalah nominal atau ordinal. Adapun kelebihan dari uji McNemar antara lain yang pertama, dapat diaplikasikan untuk pengujian non-parametrik dengan data nominal dan ordinal yang biasanya sukar diolah dengan metode parametrik. Yang kedua, sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilakukan tanpa bantuan software. Dan adapun kekurangan dari uji McNemar adalah hanya berfokus pada kondisi sebelum dan sesudah yang bersifat dependen. Tebal kontingensi yang digunakan harus 2x2. Nah, untuk tahap selanjutnya, masuk kepada statistika uji McNemar. Nah, untuk melakukan uji McNemar, data harus disusun dalam tabel kontingensi 2x2 dengan frekuensi sel sama dengan jumlah berpasangan. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran ingin melakukan pengamatan terhadap produk yang dikeluarkannya dengan membandingkan apakah promosi dengan di media sosial akan meningkatkan penjualan produk mereka. Nah, ini adalah contoh tabel kontingensi 2x2 sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Nah, teman-teman bisa melihat sebelum perlakuan kita misalkan plus, atau sebelum perlakuan negatif. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang diperhitungkan sel yang mengalami perubahan, yaitu terhadap pada sel A dan sel D, di mana dia menghasilkan perubahan plus menjadi negatif, dan begitu pun sebelum perlakuan di bagian D, yaitu negatif menjadi plus. Nah, untuk tahap selanjutnya, kita langsung saja masuk kepada contoh soal. Nah, soalnya adalah jam tidur yang sehat untuk manusia adalah pukul 10 malam hingga dengan 6 pagi selama total 8 jam. Namun,
tidak jarang orang memiliki kebiasaan jam tidur yang berantakan dan di luar waktu yang seharusnya. Nah, untuk seorang peneliti berpikir sosialisasi kesehatan dapat membantu mempengaruhi kebiasaan ini. Oleh karena itu, peneliti tersebut berencana untuk meneliti dampak sosialisasi kesehatan yang diberikan terhadap keteraturan jam tidur di suatu organisasi. Nah, berdasarkan data penelitian, didapat hasil sebagai berikut. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menentukan hipotesis, yang mana HO tidak terdapat perbedaan jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. H1, terdapat perbedaan jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Nah, selanjutnya menentukan taraf signifikan. Nah, di mana uji McNemar ini melakukan uji McNemar ini alfanya yaitu 5% atau 0,05. Nah, untuk menentukan kriteria pengujian, signifikannya yaitu 0,05. Misalkan jika X2 hitung besar dari X2 tabel, maka HO ditolak, dan jika X2 hitung kecil dari X2 tabel, maka H0 diterima. Nah, begitupun jika signifikan 2 trial kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jika signifikan 2 trial besar dari 0,05, maka HO diterima. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk kepada uji McNemar dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu kita masuk kepada tabel variable view dengan mengklikkan di bagian names, kita masukkan sebelum, dan di bagian kedua kita ketikkan sesudah. Nah, untuk bagian view-nya kita ganti, bagian missing-nya kita ganti view. Kita misalkan 1 untuk jam tidur normal, kita add, dan 2 untuk jam tidur yang tidak normal. Kita add, terus kita klik OK. Selanjutnya kita ganti columns-nya menjadi 16. Begitupun selanjutnya di bagian like kita ganti menjadi center, dan amuse-nya kita ganti menjadi nominal. Begitupun yang bagian sesudah kita ganti menjadi data nominal, dan like-nya kita ganti menjadi center. Untuk bagian columns-nya kita ganti menjadi 16. Begitupun di bawahnya, dan untuk bagian values-nya kita ganti menjadi seperti di atas. Bagian sebelum 1 kita misalkan jam tidur normal, dan 2 kita misalkan jam tidur tidak normal. Kita add, terus klik OK. Nah, habis itu kita masuk kepada data view. Nah, sudah terlihat sebelum dan sesudah. Selanjutnya kita langsung saja masukkan data. Di sini teman-teman bisa melihat untuk bagian sebelum orang dengan
jam tidur normal yaitu berjumlah 20. Kita tadi misalkan untuk jam tidur normal kita misalkan kode 1 berjumlah 20 orang. Sebelum itu kita ganti menjadi angka. Selanjutnya kita copy untuk memudahkan sampai dengan data ke-20. Nah, selanjutnya untuk yang sesudah orang dengan jam tidur normal juga 20 orang. Berarti 1 yaitu sama 20 orang. Selanjutnya untuk sebelum orang dengan jam tidur tidak normal yaitu berjumlah 16 orang. Jam tidur tidak normal berarti kode 2 yaitu berjumlah 16 orang. Kita copy sampai dengan kolom ke-36. Nah, untuk sesudahnya orang dengan jam tidur normal yaitu juga berjumlah 16 orang, berarti kode 1 copy dengan jumlah 36. Nah, selanjutnya untuk bagian sebelum orang dengan jam tidur normal yaitu 5. Jam tidur normal 5 orang berarti kode 1. Kita copy sampai dengan 41. Selanjutnya untuk sesudahnya orang dengan jam tidur yang tidak normal yaitu 5 orang berarti kode 2. Kode 2 copy sampai 41. Nah, selanjutnya sebelum orang dengan jam tidur yang tidak normal berarti 1. Kode 1 sampai 9 berarti 41 ditambah 9 yaitu 50. Kode 1 kode 2 dengan jumlah copy ini orang dengan jam tidur yang tidak normal berarti kode 2 berjumlah 9. Copy berarti 50. Selanjutnya orang dengan jam tidur yang tidak normal sama 2 kode 2 copy kita pas sampai dengan jumlah 50, data ke 50. Nah, selanjutnya untuk menentukan uji McNemarnya langsung saja kita masuk. Nah, untuk memudahkan teman-teman bisa mengklik ini untuk melihat bentuk huruf. Nah, ini kan sudah terdata jam tidur normal. Di sini yang ke-21 jam tidur yang tidak normal. Kita kembalikan. Nah, langsung saja kita masuk pada tahap pengujian uji McNemar. Masuk, kita klik analyze, masuk kepada non-parametric text, kita pilih Let's Dialog, masuk ke To Relax Sample. Nah, kita masukkan data sebelum dan data sesudah. Nah, kita hapuskan Wilcoxon dan kita pilih McNemar dan klik OK.
Nah, ini adalah contoh data uji McNemar berdasarkan soal yang kita input tadi. Nah, dari tabel uji McNemar ini kita dapat melihat bahwa jumlah keseluruhan data yaitu berjumlah 50. Dan untuk X signifikan atau taraf signifikannya yaitu 0,027. Nah, selanjutnya kita buat kesimpulan. Nah, dari data tersebut untuk memudahkan, nah kita dapat melihat nilai signifikan dua trait yaitu 0,027. Yang mana kecil dari taraf signifikan 0,05, maka kita berhasil menolak HO atau H1 diterima. Bisa disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Nah, itulah tadi bentuk uji McNemar dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk uji McNemar tergolong dalam analisis bivariat atau dua sampel yang berpasangan. Nah, uji ini dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan antara variabel dependen atau saling berpasangan antara dua kelompok